Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi kelas 10 mengenai besaran satuan dan dimensi dengan penerapan kurikulum merdeka. Oke, baik, yang pertama kita akan membahas mengenai besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai ukuran dan satuan, sedangkan satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Besaran itu sendiri terdiri dari dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ya, besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian, besaran pokok itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, yang pertama ada panjang, kemudian yang kedua ada massa, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada kuat arus listrik, yang kelima ada intensitas cahaya, yang keenam suhu mutlak, yang ketujuh jumlah zat. Jadi dari ketujuh besaran ini merupakan besaran pokok. Ya, besaran pokok ini diakui secara internasional, di mana simbol dari panjang adalah L. Ini karena diambil dari bahasa Inggrisnya panjang adalah long ya. Kemudian massa, ya. Massa simbolnya adalah M kecil, ya. Atau kenapa bisa simbolnya M? Ini karena diambil dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya massa adalah mass. Kemudian waktu, simbol dari waktu adalah time, ya, T. Bahasa Inggrisnya time, maka simbolnya adalah T. Kemudian simbol dari kuat arus listrik adalah I. Simbol dari intensitas cahaya adalah huruf I besar, sedangkan simbol dari suhu mutlak adalah T besar. Kemudian simbol dari jumlah zat adalah N kecil. Kemudian satuannya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara MKS atau secara CGS. MKS ini apa? MKS ini adalah meter kilo second, ya. Meter kilo second. Sedangkan CGS adalah centigram second, ya. Centigram second. Satuan dari panjang adalah meter, satuan dari massa adalah kilogram, satuan dari waktu adalah second, satuan dari kuat arus listrik adalah ampere, satuan dari intensitas cahaya adalah kandela atau CD, kemudian satuan dari suhu mutlak adalah Kelvin, sedangkan satuan dari jumlah zat adalah mol. Ya. Untuk satuan CGS-nya, kalau untuk panjang meter, sedangkan untuk CGS-nya adalah centimeter. Kemudian untuk massa kilogram, secara CGS satuannya adalah gram, sedangkan untuk waktu secara CGS tidak berubah, sama ya, sama-sama second. Jadi ini beberapa besaran pokok dan simbolnya serta dengan satuannya yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Karena nanti di kelas berikutnya di fase E, di fase F, teman-teman semuanya harus ingat beberapa besaran-besaran yang sudah kita pelajari, ya. Kemudian kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang kita peroleh dari besaran pokok, ya, atau kita turunkan dari besaran pokok, ya. Sistem satuan yang digunakan pada besaran merupakan sistem satuan baku atau dikenal sebagai sistem satuan internasional. Jadi beberapa besaran dari turunan ini diperoleh dari besaran pokok. Contohnya apa? Contohnya adalah luas. Ya, kalau misalkan kita ambil di sini ada suatu bidang berbentuk persegi panjang, ya. Luasnya apa? Luasnya adalah panjang dikalikan lebar. Panjang ini kan termasuk besaran pokok, ya. Panjang satuannya apa? Meter. Sedangkan lebar satuannya apa? Meter. Ya. Termasuk dari besaran panjang. Berarti
kita peroleh ya meter dikalikan meter itu meter kuadrat. Ya. Jadi satuan dari luas adalah meter kuadrat. Ini secara MKS. Kalau secara CGS-nya, centigram second-nya berarti berubah menjadi centimeter kuadrat. Kemudian volumenya, ya. Volume berarti panjang kali lebar dikalikan tinggi, ya. Tinggi juga termasuk dari besaran panjang. Berarti meter. Berarti kan ini meter dikalikan meter dikalikan meter. Sebanyak 3 kali. Berarti satuan dari volume adalah meter pangkat 3 atau meter kubik secara MKS. Kemudian kalau secara satuan CGS berarti centimeter kubik, ya. Kemudian ada massa jenis, ya. Massa jenis ini simbolnya adalah rho, ya. Ini cara bacanya adalah rho. Ini sudah dipelajari ketika kita masih di jenjang SMP. Jadi teman-teman harus mengingat kembali materi ketika di SMP. Massa jenis ini simbolnya adalah rho. Persamaannya adalah massa dibagi dengan volume, ya. Satuan dari massa, ya. Massa ini kan termasuk dari besaran pokok. Satuannya tadi adalah kilogram. Sedangkan yang V ini adalah volume. Volume itu adalah panjang kali lebar dikalikan tinggi, ya. Meter kali meter kali meter berarti meter pangkat 3. Oleh karena itu satuan dari massa jenis secara MKS adalah kilogram per meter kubik. Sedangkan secara CGS centigram second berarti satuan dari massa jenis adalah kilogram, ya, gram per sentimeter kubik. Kemudian ada kecepatan, ya. Kecepatan ini bahasa Inggrisnya adalah velocity, ya. Oleh karena itu, simbol dari kecepatan diambil dari huruf depannya V, ya. Makanya simbol dari kecepatan itu adalah V. Rumusnya adalah kecepatan sama dengan S per T. S ini apa? S ini adalah jarak. Jarak berarti kan termasuk dari besaran pokok. Besaran apa? Besaran panjang. Panjang satuannya apa? Satuannya meter. Kemudian T ini adalah time atau waktu. Satuan dari waktu adalah second. Oleh karena itu, satuan kecepatan secara MKS adalah meter per second. Sedangkan secara CGS adalah centimeter per second. Kemudian ada percepatan, ya. Percepatan ini bahasa Inggrisnya adalah acceleration, ya. Makanya kita ambil huruf depannya A. Oleh karena itu simbol dari percepatan adalah A. Rumusnya apa? Rumus untuk menentukan percepatan adalah delta V per T. Delta V ini apa? Delta V ini adalah kecepatan. Kecepatan, ya, dibagi dengan waktu. T-nya ini time atau waktu. Untuk menentukan percepatan berarti kecepatan dibagi dengan waktu, ya. Delta ini adalah perubahan, ya. Ini cara bacanya adalah delta, ya. Delta ini artinya adalah perubahan, ya. Ini harus dipahami oleh teman-teman semua. Delta ini artinya adalah perubahan. Berarti kalau kita baca dengan keseluruhannya berarti adalah perubahan kecepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatannya adalah yang sudah kita cari tadi, satuannya adalah meter per second, ya. Meter per second dibagi dengan second berarti berubah menjadi meter per second kuadrat. Secondnya kuadrat, ya. Ya, ini satuan dari percepatan secara MKS. Kalau secara CGS-nya centimeter per second kuadrat. Jadi ini harus dipahami oleh teman-teman semua, ya. Kemudian ada gaya. Gaya itu bahasa Inggrisnya adalah force, ya. Oleh karena itu simbol dari gaya adalah F. Rumusnya apa? Rumusnya adalah massa dikalikan percepatan, ya. Jadi kalau misalkan kita buat secara matematis, ya, nanti satuan akhirnya ini dalam bentuk
Newton ya, satuannya Newton. Tapi harus kita jabarkan dulu bahwa massa ini satuannya apa? Satuannya adalah kilogram ya. Sedangkan percepatan satuannya apa? Satuannya meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Kilogram meter per second kuadrat ini sama artinya dengan Newton. Jadi ini harus dipahami oleh teman-teman semua. Jika nanti jumpa dengan satuan Newton, Newton ini sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Kenapa ini perlu dipahami? Karena nanti untuk menentukan dimensinya, kita harus menggunakan persamaan yang dari sini, dari satuan yang ini. Tidak bisa kita menggunakan dimensi dari satuan Newton. Kita harus jabarkan dulu bahwa Newton ini sama dengan kilogram meter per second kuadrat, sehingga kita mudah untuk menentukan dimensinya nanti ya. Ini untuk lanjutan materinya nanti. Kemudian secara CGS-nya berarti Dine ini ya. Berarti nanti ini gram centimeter per second kuadrat, atau dikenal sebagai Dine ya. Cara bacanya Dine mungkin ini ya. Kemudian ada usaha. Usaha ini bahasa Inggrisnya adalah work ya, atau kerja. Makanya simbol dari usaha adalah W. Persamaannya apa? Persamaannya adalah F dikalikan S. F ini adalah gaya ya, masih berkaitan dengan yang di atasnya. F adalah gaya, S ini apa? S ini adalah jaraknya. Ya, F ini adalah gaya, S adalah jaraknya. Satuannya apa? Satuannya dalam bentuk joule ya. Itu secara MKS. Kalau secara CGS-nya adalah ERG ya. Ini satuan secara CGS-nya. Kemudian ada daya. Daya simbolnya adalah P ya. Rumus untuk menentukan daya adalah usaha dibagi dengan waktu. Ya. Usaha dibagi dengan waktu ini satuannya adalah watt. Ya. Nanti kita akan lebih bahas lagi nanti pas di dimensi ya. Bagaimana cara menentukan dimensi dari usaha dan daya. Nanti akan kita bahas. Kemudian momentum ya. Momentum nih simbolnya adalah P. Momentum ini sama artinya dengan tumbukan ya. Momentum ini artinya adalah tumbukan. Simbolnya adalah P. Persamaannya adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Massa satuannya kilogram ya. Kemudian V kecepatan sudah kita bahas tadi, satuannya adalah meter per second. Ini secara MKS. Kalau secara CGS satuannya adalah gram centimeter per second ya. Jadi ini beberapa poin yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Bagaimana cara menurunkan dari besaran pokok ya, satuannya apa saja. Jadi harus dipahami. Oke, kemudian kita lanjut ke dimensi. Untuk mengetahui suatu besaran di dalam fisika dapat dianalisis dengan dimensional ya, secara dimensional atau dikenal sebagai dimensi. Jadi dimensi adalah cara besaran tersebut disusun dari besaran-besaran pokoknya. Ya. Yang pertama panjang ya. Panjang bahasa Inggrisnya adalah long tadi ya. Jadi dimensinya adalah L ya. Ini bukan satuan ya, ini salah ya. Ini adalah dimensinya. Jadi dimensi dari panjang adalah kurung siku L. Jadi untuk penulisan dimensinya jangan lupa disertakan kurung sikunya. Kalau tidak ada kurung sikunya maka pernyataan dari dimensinya salah. Ya, harus dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian ada massa ya. Massa tadi bahasa Inggrisnya kan mass ya. Ya. Simbolnya M kecil, tetapi kalau untuk dimensinya dia M besar, kurung siku. Kalau tadi panjang kan simbolnya L tapi L kecil, tapi kalau dimensinya L besar. Jangan lupa kurung sikunya. Kemudian waktu, time ya. Secara simbol dari waktu adalah T kecil.
tetapi dimensinya adalah huruf T besar dengan kurung siku. Ya. Kemudian kuat arus listrik. Kuat arus listrik dimensinya adalah kurung siku I besar. Ya. Ini harus dihafal oleh teman-teman semua. Ya. Kemudian intensitas cahaya, tadi satuannya kandela. Kalau untuk dimensinya adalah huruf J besar. Ya. Pokoknya ini untuk dimensi ini teman-teman harus paham dan hafal. Nanti penggunaannya itu dari besaran pokok, besaran turunan saling berkaitan nanti. Kemudian ada suhu mutlak. Suhu mutlak dimensinya, simbolnya adalah kurung siku theta. Ya, ini cara bacanya adalah theta. Kemudian jumlah zat. Jumlah zat tadi satuannya adalah mol. Dimensinya adalah kurung siku N besar. Jadi ada 7 dari besaran pokok yang memiliki dimensi, dan dimensinya ini harus dipahami oleh teman-teman semua. Karena pada besaran turunan, ya, besaran turunan, besarannya itu kan diperoleh dari besaran pokok. Jadi nanti saling berkaitan. Apa saja besaran-besaran yang memiliki dimensinya, ya. Jadi ini harus benar-benar dipahami oleh teman-teman semua. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Andi mengendarai sepeda motor dengan kelajuan 120 km per jam. Saat kecepatannya konstan, di depan terlihat polisi tidur menghalau lajunya. Sehingga Andi mengerem lajunya menjadi 80 km per jam. Dari kejadian itu, Andi mengalami fase yang namanya percepatan yang diperlambat. Oleh karena itu, dimensi dari percepatan adalah, tadi sudah kita bahas bahwa percepatan itu kan bahasa Inggrisnya acceleration. Sehingga simbol dari percepatan adalah A. Dan teman-teman harus ingat, rumus dari percepatan itu apa? Rumus dari percepatan itu adalah delta V per T. Ingat delta tadi apa? Delta tadi adalah perubahan, berarti perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Karena di sini tidak ditanya berapa besar percepatannya, yang ditanya hanyalah dimensinya saja. Perubahan kecepatan, simbol kecepatan tadi apa satuannya? Satuannya adalah meter per second dibagi dengan T. T-nya satuannya apa? T ini kan waktu. Waktu satuannya adalah second. Jadi sehingga ini tinggal kita kalikan saja. Sehingga kita peroleh satuan dari percepatan adalah meter per second kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui satuannya, baru bisa kita tentukan dimensinya, ya. Meter ini merupakan besaran dari pokok. Apa? Panjang, ya. Dimensi dari panjang apa? Dimensi dari panjang ini harus teman-teman pahami. Kurung siku, bahasa Inggrisnya panjang kan long kan? Berarti kita ambil huruf L depannya. Jangan lupa huruf besar. Kemudian dikasih tanda kurung siku. Ya, dibagi dengan second. Second ini menunjukkan apa? Second ini menunjukkan waktu. Waktu bahasa Inggrisnya adalah time. Berarti simbolnya dari dimensi waktu adalah T. Ya. Kemudian kita tulis di sini, ya, jangan lupa kurung siku T. Di sini ada pangkat 2, ya. Berarti di sini pangkat 2. Atau kita rubah persamaannya ini menjadi seperti ini, ya. Ini L, ya, kurung siku L. Kemudian T-nya kita naikkan ke atas, ya. Tetapi tanda 2 ini ketika naikkan ke atas dia menjadi tanda negatif, ya. Berarti sini berubah menjadi tanda negatif 2. Jadi dimensi, ya, dimensi dari percepatan itu adalah L T pangkat negatif 2. Jadi jawabannya benar itu yang ini, ya. Jadi ini beberapa pemahaman yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Oke, kita masih ke bentuk latihan lagi, ya. Sumanto membeli minyak goreng di warung Pak Samsudin, ya, sebesar 3 kg.
Saat ingin menuangkan minyak ke dalam tong, minyak jatuh ke baskom yang berisi air. Setelah diamati oleh Sumanto, ternyata air dan minyak tidak dapat larut seperti cintanya dengan istri Pak Kepala Desa. Luar biasa, bukan? Dari kejadian di atas, faktanya bahwa air dan minyak memiliki massa jenis atau kerapatan yang berbeda. Oleh karena itu, tentukanlah dimensi dari massa jenis. Tadi sudah kita pelajari bahwa massa jenis ini simbolnya adalah Rho. Ya, cara penulisannya seperti ini. Rumusnya apa? Rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Ya. Satuan dari massa apa? Satuan dari massa adalah kilogram. Ya. Satuan dari volume tadi meter kubik. Nah, setelah kita menentukan satuannya, baru bisa kita tentukan dimensinya. Ya. Nah, ini harus dipahami teman-teman. Kilogram ini kan menyatakan suatu massa, ya. Dimensi dari massa tadi adalah kurung siku M besar. Kan seperti ini. Kemudian meter ini menyatakan dari besaran panjang. Ya. Panjang dimensinya adalah L. Ya. Cara mudahnya adalah kita harus tahu bahasa Inggrisnya panjang itu apa. Panjang long. Kita ambil huruf depannya L. Jangan lupa untuk dimensi ini huruf besar atau huruf kapital. Sehingga tinggal kita tulis, berarti kita dapatkan dimensinya adalah kurung siku M besar dibagi dengan meter, ya. M kurung siku L. Di sini ada pangkat 3. Kita tulis pangkat 3. Kemudian kita rubah lagi. Ini L pangkat 3-nya kita naikkan ke atas, sehingga kita peroleh M besar kurung siku L pangkat negatif 3. Jadi ini dia jawaban dari dimensi massa jenis. Ya, harus dipahami oleh teman-teman semua. Apa saja langkah-langkahnya, apa saja yang harus kita tentukan terlebih dahulu untuk menentukan dimensi dari suatu besaran. Oke, sekarang kita akan membahas ke soal HOTS-nya, ya. Dalam ruang tertutup, hampa udara diisi gas yang dianggap sebagai gas ideal dan dinyatakan dengan persamaan berikut. PV per T sama dengan konstanta. Jika X dalam meter dan T dalam second, dimensi K adalah, ya, di sini penjelasannya sudah ada bahwa P ini adalah tekanan, V di sini adalah volume, T di sini adalah suhu. Pertama harus kita cari satu persatu dulu. Tekanan, ya. Tekanan ini kan bahasa Inggrisnya pressure, makanya simbolnya adalah P. Ya. Rumus dari tekanan ini adalah P sama dengan F dibagi dengan A. A ini adalah area atau luas penampang, ya. Ini harus dihafal juga oleh teman-teman ini, ya. Karena ini kan materinya ketika di SMP sudah dijelaskan, ya. P sama dengan F dibagi dengan A. F ini apa? F ini adalah gaya, ya. F ini adalah gaya. A ini adalah area atau luas penampang, ya. Gaya satuannya apa? Gaya satuannya adalah Newton tadi. Newton per area. Area ini luasnya satuannya meter kuadrat, ya. Ingat tadi bahwa Newton itu satuannya kan sama juga dengan kilogram meter per second kuadrat, ya, dibagi dengan meter kuadrat. Kita masih mencari dimensi dari tekanan, ya. Oke, kilogram meter per second kuadrat, ya. Ini kalau misalkan kita selesaikan kayak gini, ya. Ini kilogram meter second kuadratnya kita naikkan ke atas, ya. Jadi berubah menjadi tanda negatif, negatif 2. Sama artinya seperti ini, ya. Kemudian M pangkat 2 ini juga kita naikkan ke atas. Nah, berarti M pangkat negatif 2. Oke.
Kemudian kita selesaikan. Di sini kan M-nya ada 1, di sini ada M pangkat negatif 2. Kalau bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya akan dijumlahkan ya. Berarti kan kilogram ya. Di sini kan M pangkat 1 nih. Tidak diketahui atau tidak ditulis. Kalau tidak ditulis berarti pangkat 1. 1 ditambah negatif 2 berarti M pangkat negatif 1 dikalikan S pangkat negatif 2. Oke, ini untuk satuan dari tekanan. Ya, ini satuan untuk tekanan. Kemudian suhu ya. Kalau suhu ini udah termasuk dari besaran pokok ya. Simbol dari suhu tadi adalah T ya. Tetapi untuk dimensinya adalah theta kurung siku theta. Jadi dimensi dari besaran pokok tadi teman-teman harus hafal. Kalau tidak bisa mengerjakannya nanti. Oke. Kemudian yang V-nya adalah volume ya. Volume tadi sudah dibahas bahwa satuannya adalah meter pangkat 3. Ya, meter pangkat 3. Oke, sekarang tinggal kita masukkan saja ya. Satuan dari tekanannya kita masukkan ke sini ya. Habis tekanan kita tulis dulu satuannya kilogram meter pangkat negatif 1 second pangkat negatif 2, kemudian dikalikan volume. Volume satuannya adalah meter kubik, meter pangkat 3 dibagi dengan dimensinya. Dimensinya sudah ada nih ya. Dimensi dari suhu itu adalah kurung siku theta ya, jangan lupa kurung siku theta sama dengan K. Yang ditanya adalah berapakah dimensi dari K ini, K kecil. Nah, setelah seperti ini tinggal kita cari dimensinya ya. Kilogram ini menyatakan suatu massa ya. Berarti kalau massa satuannya apa? Simbolnya. Simbol dari dimensinya apa? Simbol dari dimensinya adalah M besar ya, kurung siku M besar. Kemudian meter ya. Meter ini bisa kita selesaikan dulu dengan yang ini ya. Negatif 1 ditambah 3 berarti kan meter pangkat 2. Meter ini kan merupakan besaran dari panjang. Panjang dimensinya adalah L pangkat 2. L pangkat 2. Kemudian di sini ada second. Second ini menyatakan suatu waktu. Waktu bahasa Inggrisnya time, berarti dimensinya adalah T. ml T pangkat negatif 2. Kemudian tetanya kita naikkan ke atas. Kan di sini kan pangkat 1. Kalau kita naikkan ke atas berarti berubah menjadi tanda negatif. Berarti dikasih tanda kurung siku pangkat negatif 1. Jadi dimensi dari K sudah kita dapatkan, jawabannya adalah ini. Jadi harus dipahami oleh teman-teman semua bagaimana alurnya untuk menentukan dimensi. Jadi nanti dimensi dari besaran pokok teman-teman harus paham ya, harus hafal. Kemudian satuannya, kemudian rumusnya apa saja. Jadi bisa kita tentukan dimensinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video pembelajaran kita. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.